pengen jadi pria idaman. PMS Podcast Milenial Seru. Yeay! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PMS Podcast Milenial Seru. Oke, aku Rizky Lianto yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Selamat datang untuk teman-teman dari manapun. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Oke, podcast kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih peran PR atau public relation menguatkan instansi melalui media sosial. Era digital ini memberikan warna yang baru bagi berbagai kehidupan. Hampir semua orang telah menggunakan gawai untuk mempermudah kehidupannya. Banyak hal yang dapat dilakukan menggunakan gawai seperti pemenuhan kebutuhan transportasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pemerintah juga memanfaatkan media digital untuk melakukan pelayanan penggunaan media sosial adalah salah satunya. Peran PR atau kehumasan sangat memengaruhi bagi instansi dalam penggunaan media sosial. Nah, untuk kita membahas lebih lanjutnya, aku kedatangan dua kakak-kakak cantik nih. Ini dia. Hai. Boleh nih perkenalan dulu dari kakak yang satu ini. Hai, perkenalkan nama saya Dita Aprilia. Saya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dari Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Oke, kakaknya. Hai, perkenalkan nama saya Evi Aprilia dari Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 dari mahasiswa Amikom Yogyakarta. Terima kasih kakak-kakak yang sangat cantik jelita pada hari ini. Semoga ya ini kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan ya, amin. Oke, kita mulai question-questionnya. Terus nanti jawab dengan jujur ya, nggak usah ada gimana-gimana gitu. Kita santai aja ya kak. Oke, media sosial, kita kan berbicara mengenai media sosial. Boleh dikasih tahu nih, kapan pertama kali kakak-kakak mengenal media sosial? Oke, dari Kak Dita boleh nih. Kalau aku menggunakan media sosial udah dari SD kalau nggak salah, dari kelas 6 SD ya. Iya. Kalau SD dulu udah ada BBM, udah ada Facebook, dan saya sudah mengakses itu. Iya. Iya. Sekarang aku tolong di feed dumping dari aku ini gitu Iya, kan. Ya. kayak update status, Iya. kayak morning gitu-gitu Iya. pas BBM. Masih zaman alay-alaynya. Zaman alaynya pada saat itu. Oke, dari Kak Evi gimana nih? Kalau aku sih main media sosial tuh sejak awal ya sama SD. Dari SD ya. Terus kalau main kayak media sosial Facebook, terus Instagram itu baru mulai pas SMP. SMP ya. Kalau aku pengalamanku dulu ya, aku dulu itu pakainya BBM ya, pakai BBM. Terus aku ada Facebook itu alay banget. Iya. Aku makan apa gitu, aku selamat makan gitu kan. Pasti Iya. zaman alaynya itu kalau sekarang Semoga kan- hari ini diberikan apa gitu. masih alay-alay banget Iya, gitu. bener Sekarang kalau lihat foto-foto di Facebook gitu kan, aduh malunya. Sekarang aku aksikin semua kayaknya. Bener banget. Mengalami media sosial itu udah ya tadi dari masa SD sudah kenal media sosial. Dan kalau PR, tahu nggak sih nama PR tuh atau public relation? Tahu nggak? Tahu. Iya, Mas kayak tahu. sering didengarkan sekarang. Sering dengar ya. Oke, boleh. Aku pengen tahu sih dari Kak Evi nih, apa itu public relation atau pemasaran? Public relation menurut aku merupakan suatu interaksi yang bertujuan untuk menciptakan suatu opini publik yang menguntungkan kedua belah pihak, yang bertujuan untuk menciptakan citra, mempertahankan citra suatu instansi. Oh ya, jadi kayak jadi penjembatan gitu ya, biar gini loh instansi ini tuh untuk didengar publik gitu ya kayak. Biasanya kita kenal dengan humas nggak sih di Humas setiap ya. instansi Iya. hubungan masyarakat yang menjembatani antara bagaimana publik dengan instansi itu berkolaborasi
berkoordinasi, berkontribusi. Iya, seperti itu. Oke. Oke, kan tadi kita udah tahu pengertian PR itu sendiri. Terus lalu seperti apa sih posisi PR di dalam instansi? Kalau boleh tahu menurut kakak-kakak ini, apakah instansi merupakan public relation? Kalau menurut saya ya, tentu semua instansi atau semua perusahaan menurut saya itu pasti mempunyai public relation atau yang tadi kita bahas yaitu humas kan, hubungan masyarakat. Nah, public relation di sini juga menurut saya menjadi tonggak sebuah perusahaan dalam menciptakan image branding sebuah perusahaan tersebut, bagaimana agar kelihatan di Publik di gitu publik ya. itu seperti apa, instansi seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Gimana sih kalau KFV gimana posisi PR di dalam instansi itu? Posisi Iya, posisinya itu pentingkah atau nggak pentingkah atau biasa aja gitu? Tentu saja menurut saya penting karena dengan kita menjadi public relation sendiri tentunya akan menjadikan organisasi bersikap lebih responsif terhadap kepentingan publik yang tentunya sangat penting bagi masyarakat. Oke, jadi penting ya yang namanya tuh humas atau public relation berada di sebuah instansi atau organisasi karena tugasnya sendiri kan terjun langsung nih untuk ke masyarakat, untuk memberitahu ini loh instansiku seperti ini. Jadi untuk menambah tanya kepercayaan, citra gitu kan ya. Bagus banget. Lalu bagaimana kemampuan PR mengolah medsos di suatu instansi menurut kakak-kakak nih? Gimana ya? Kan sekarang masyarakat semuanya kayak udah mengakses media sosial nggak sih? Ya kan? Yeah. Masyarakat tuh pasti apa-apa media sosial, kalau mau ada misalnya cari apa BPJS atau apa pasti mencari informasinya ke media sosialnya instansi tersebut kan. Jadi menurut saya public relation itu bagaimana apa tadi? Mengelola medsos media sosial. instansi. Menurut saya kayak apabila ada respon publik yang mempertanyakan terkait informasi lewat media sosial tersebut, menurut saya public relation harus yang tadi responsif ya, cekatan, dan dalam memberikan respon itu harus sebisa mungkin cepat nggak sih, maksudnya kayak beli-beli yang nggak berbelit-belit gitu loh. Jadi masyarakat juga merasakan oh ya ini instansinya kayak di media sosial aktif, terus kayak masyarakat juga mengaksesnya dapat dengan mudah kan, mengaksesnya melalui media sosial tersebut. Dapat secara cepat itu dapat menyelesaikan masalah-masalah dari masyarakat itu ya. Jadi PR itu media bisa jadi admin kayak gitu ya, admin media sosial, admin WhatsApp-nya gitu kan ya. Bagaimana mereka menjadi customer service gitu secara online ibaratnya. Soalnya saya mempunyai pengalaman, terus kayak kemarin mau bikin KTP terus kayak harus bolak-balik ke Dukcapilnya gini-gini, kayak nggak tahu terkait informasinya. Dengan adanya media sosial seharusnya sekarang instansi bisa memanfaatkan media sosial tersebut. Ya. Jadi kalau ada persyaratan apa nih di share di medsos, di Instagram atau di Facebook gitu. Kalau kakak-kakak ini sering mainnya apa sih? Instagram, Facebook atau apa nih? Kalau sekarang Instagram ya. Berarti Instagram itu tingkatnya berapa kalau di Indonesia ya? Mungkin tinggi ya. Karena apa Instagram itu kan video atau foto kayak mengakses apapun bisa. Jadi instansi bisa jangan diem aja nih kalau ada informasi apa langsung nih PR-nya atau bagian kehumasan nih adminnya di-share dong yang gitu, nanti biar masyarakat tanya-tanya di medsos cara membuat KTP gitu kan, bisa oh gini persyaratannya. Kalau misalnya ada apa lewat itu apa kalau di Instagram itu apa kalau pesannya itu apa DM atau direct message sih kan, tanya halo gini mau tanya di komentar gitu. Jadi dari PR itu harus jeli ya, selalu mantengin medsosnya. Nanti takutnya masyarakat yang butuh itu kan dia apa ya namanya kehabisan waktu untuk menunggu jawaban dari medsosnya itu. Jadi
posisinya adalah sangat penting. Bagaimana? Dan PR itu harus benar-benar profesional dalam Iya. mengurus atau mengelola media sosial Sosial. suatu instansi gitu. Lalu tentunya di setiap proses ya kan ada suatu masalah yang dihadapi nih. Apa aja sih permasalahan yang dihadapi PR dalam mengelola medsos suatu instansi? Gini, menurut saya transparansi dan kecepatan dalam melayani pelayan publik bagi masyarakat itu merupakan suatu keharusan, enggak sih ya? Iya. Bagi instansi sendiri. Nah, melihat era digital semua serba online, maka dari itu pelayan publik instansi itu kayak melakukan reformasi dengan mengikuti era yang semua serba online, maka dari itu pelayan publik melakukan reformasi dengan memanfaatkan media sosial biar supaya masyarakat tuh dapat mengakses dapat mengakses dengan mudah, nggak berbelit-belit. Tapi di satu sisi ada sisi negatifnya, nggak cuma sisi positifnya. Sisi positifnya mereka tuh bisa akses di mana-mana, kapan saja. nggak kita harus datang ke instansinya, nggak kita harus muter-muter nyari Nyari info-info ya gitu kayak KTP kan, kayak contoh kemarin saya KTP kan harus datang ke sini ke puskesmas, pokoknya harus berbelit-belit itulah. Tapi kalau sekarang kan semua serba online, bisa di mana-mana, di rumah pun bisa mengakses. Tapi di satu sisi ada sisi negatifnya, di mana tidak sedikit dari masyarakat tuh belum bisa menggunakan handphone. Ya, Jadi apalagi orang tua. Jadi emang ya kalau namanya zaman itu kan bagi yang bisa mengikuti ya alhamdulillah, kalau enggak ya gimana lagi gitu kan. Banyak kemampuan yang emang terbatas untuk orang-orang tua itu kan untuk mengakses internet, nggak mudah gitulah ya. Apalagi orang-orang yang wilayahnya yang di pelosok-pelosok gitu kan, kayak nggak ada terbatas sinyal, dalam terbatas. menjangkau pelayanan publik gitu. Contoh kayak kemarin Pertamina Ya kayak itu. Pertamina aplikasi itu loh. Oh, My Pertamina itu kan yang subsidi Iya. itu kan. Tapi itu kayaknya Kayak nggak efektif. Nggak efektif. Emang itulah Susah. untuk meningkatkan apalah pokoknya itu ya, biar masalah dia sendiri. Itu jadi masalahnya itu di kemampuan ya kayaknya ya, kemampuan transparansi. Masalahnya memang itu aja kayaknya ya. Ada Public banyak. relations seperti itu sih. Public relation itu kan masalahnya ada di mungkin dari dirinya sendiri, lalu bagaimana melayani masyarakat itu kan. Itu sih sumber daya manusianya sih yang harus ditingkatkan lagi. Maksudnya kayak kalau mau jadi public relation itu kayak sumber daya manusianya yang harus ditingkatkan kemampuannya, ya kan, pengetahuannya, gitu kan. Jadi dia nanti biar pintar ngomong, gitu kan, pintar menyelesaikan masalah, gitu kan. Jadi itu yang diperlukan kan. masa public relation kalau dia diem aja, gitu kan, nggak ada progresif untuk media sosialnya untuk menyebarluaskan informasi dari instansi gitu kan. Jadi kalau mau jadi PR itu teman-teman semuanya harus belajar, sering membaca ya, sering mencari informasi itulah di manapun nanti. Public speaking-nya kalian juga harus pintar ya, kayak aku ini ya, kayak gini. Kayak teman-teman ini kakak-kakaknya juga jempol banget namanya public speaking-nya. Maka dari itu aku mudah kakak-kakak ini ada orang yang spesial gitu kan. masih sama belajar. Kan kita masih mahasiswa kan ya. Jadi kita masih sama-sama belajar. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan dari masalah-masalah itu ya, dari berbagai masalah tadi,
bagaimana sih cara menangani permasalahan tersebut? Gimana nih menurut kakak-kakak? Siapa yang mau jawab duluan? Oke, Kak Evi silakan. Kalau menurut aku dari PR sendiri seharusnya melakukan publikasi atau sosialisasi bagi masyarakat supaya masyarakat tuh bisa paham gimana sih cara mengakses kalau mau mendaftar sesuatu gitu loh, biar mereka tuh nggak bingung ini gimana caranya, kok nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada informasi, nggak ada sosialisasi. Terus kalau kayak gini mau gimana gitu. Iya. Itu bener banget sih. Apalagi kan seperti yang kita bahas-bahas tadi kan, public relation tuh harus cekatan, harus jangan berdiam diri, harus memberikan responsif kepada respon publik yang ada di media sosial, itu harus secara cepat agar tidak malah membuat responsi publik itu semakin marah, kayak ih kok lama banget sih gini-gini, bagaimana prosedur dan sebagainya dalam mengakses infonya, kayak gimana kalau kita mau buat KTP atau BPJS macam seperti itu sih. Bener banget ya, kalau PR nggak pernah kasih sosialisasi, gimana masyarakat mau tahu gitu kan ya. Kalau ini kan dia digaji kan ya, jadi dia harus semangat terus apa tugasnya. Nggak pernah gaji buta ya. Jadi dia tuh biar kerjanya kelihatan gitu kan ya, nggak diem-diem aja. Ini kok diem-diem aja, nggak ada informasi yang tersebar gitu kan. Jadi semeraut mungkin, jadi semeraut. Harusnya informasi itu udah dipublis, dia belum publis, jadi pihak harus disiplin ya. Yang pertama kreatif juga dong harusnya. Jadi bikin konten-konten yang menarik gitu kan. Nah, jadi misalnya jadi yang nggak mau lihat, jadi kalau dia lewat di beranda gitu kan, oh ini apa nih, dapat informasi dari suatu instansi gitu. Ya nggak cuma mau nonton kayak gitu aja, cuma tulisan gitu. Bisa video. Harus berupa video, gambar-gambar kan sekarang kan banyak kan di aplikasi TikTok juga bisa kan banyak banget. Apalagi sekarang Kebanyakan orang suka nonton TikTok ya kan. Males baca. Sekarang tuh kan budaya membaca mungkin menurun Iya, ya. Sebenarnya TikTok goyang-goyang gitu kan, siapa nih yang nggak pernah TikTok kan? Mungkin sebisa mungkin kayak public relation di setiap instansi tuh kayak mempunyai membentuk tim sendiri, tim kreatif ya, ibaratnya kayak mau publikasi lewat Instagram atau TikTok agar ya udah setiap orang kapan saja bisa mengaksesnya gitu loh. Apalagi sekarang kemarin pandemi kan, terus kayak pasti semua orang HP aja kan sekarang, kayak kalau nggak tahu apa informasi, kayak ibaratnya informasi vaksin misalnya, informasi vaksinasi kan harus setiap instansi kesehatan misalnya kayak ingin memberikan informasi vaksin 1, 2 dan sebagainya, pasti kan harus dipublikasikan lewat media sosial kan, karena nggak pemerintah juga menerapkan kebijakan kemarin pembatasan sosial. Jadi kayak masyarakat bisa mengaksesnya lewat media sosial Instagram ataupun TikTok untuk mendapatkan informasi tentang vaksinasi itu misalnya. Ya contohnya dulu kan vaksin kan ada vaksin jenis ini, ini kutu kuprat kan ya. Ada yang namanya apa? AstraZeneca, Astra Daihatsu, enggak itu mobil ya. Itu mobil Pak, mohon maaf. Itu kan kita ini yang bagus yang mana, ini yang jelek yang mana, yang efek sampingnya apa? Efek sampingnya apa? Kan dulu aku juga ini apa ya? Yang aku pakai yang apa? Yang ringan-ringan aja apa dulu? Apa yang ringan dulu ya? Sinovac itu kan? Sinovac. Itu katanya gitu. Aku kayak masih bingung. Dulu itu untung ya instansi di pemerintah kayak puskesmas, dinas kesehatan gitu ya kan, atau dinas-dinas apa itu kan dia share ini vaksin ini dosisnya kayak gini diperuntukkan untuk anak-anak untuk apa kan, jadi kita kayak gini ya, jadi kita merasa terbantu, kita nggak panik lagi gitu kan. Jadi jempol banget nih untuk dinas kesehatan, untuk instansi pemerintah yang telah nge-share kebenaran mengenai instansinya atau informasinya gitu. Terus apa lagi sih tadi? Harus disiplin, responsif, kreatif, apa lagi? Cekatan. Ya, membuat prosesnya itu tidak berbelit-belit ya, pintar-pintar ambil poin-poinnya gitu ya. Poinnya itu apa sih, nggak usah ini memangkas yang namanya birokrasi online gitu. Oke.
setiap pekerjaan kita tahu ada yang harus kita hadapi, maupun itu buruk maupun itu baik, apa itu senang, ya kan. Kita sebagai mahasiswa kan punya konsekuensi ya. Kalau kita jadi mahasiswa harus mau yang namanya ngerjain tugas, ya kan. Harus kita target nilainya kita mau seberapa gitu kan. Kalau kita malas-malas ya itulah nilai kita. Kalau kita mau ngejar, ya kan, nilai kita insya Allah bagus ya. Jadi setiap hal itu ada konsekuensinya. Nah, dari PR sendiri ini sebagai penguat instansi menggunakan media sosial, apa sih konsekuensi yang didapatkan oleh PR? Gimana menurut KFV mungkin ya? Kalau menurut aku konsekuensi menjadi PR sendiri kan, kalau public relation itu kerjaan yang bisa terbilang susah sebenarnya. Di sisi lain, jikalau dari suatu instansi berorientasi pada keuntungan, maka dari PR sendiri mau nggak mau harus bisa memperluas pasar, kemudian membangun hubungan dengan pihak lain supaya nggak putus gitu loh. Kemudian selanjutnya harus mempertahankan citra supaya instansi itu tetap baik dalam keadaan apapun. Terus tapi di sisi lain ada etika dan hukum yang harus dipatuhi sama public relation sendiri. Walaupun emang dari public relation harus mempertahankan suatu citra dari instansi tersebut, tapi dari public relation sendiri harus harus patuh sama yang namanya etika sama hukum yang udah diterapkan. Emang susah banget ya kan. Coba kalau menurut kita nih bagaimana baru rakyat menanggapi secara hot? Ya benar banget sih, public relation itu kayak pasti memiliki konsekuensi ya. Apalagi mereka bertugas untuk kayak bagaimana mereka mempertahankan image citra suatu perusahaan dan agar tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Bagaimana mereka mempertahankan mempertahankan citra instansi tersebut kan. Terus bagaimana mereka memperluas pasar gitu loh, kayak terjalinnya antara instansi itu dengan masyarakat harus kemana aja gitu. Seperti itu sih konsekuensinya, kayak apalagi image sebagai public relation gitu loh, kayak terhadap diri sendiri tuh kayak gimana dalam menanggapi masyarakatnya gitu. Kita pasti itu konsekuensinya yang sangat berat sih. Jadi kita kan harus menempatkan diri kita, ya kan? Jadi milik instansi. Kita bergerak dengan apa yang kita inginkan, tapi instansi harusnya begini gitu kan. Jadi kita harus sabar, gitu kan? Kita harus mengerti etika. Di lain kita tuh harus mempertahankan nih dari instansi itu kamu harus gini, tapi di sisi lain ada etika dan hukumnya harus kita patuhi gitu. Misalnya kalau instansi yang penegak hukum gitu ya, jadi kan dia misalnya nih nggak harus di media sosial ya kan, dia cuma kayak di pas lagi acara apa gitu kan, yang namanya penegak hukum ya kan harusnya kan dia berwibawa gitu kan, dia harus patuh dengan hukum itu. Jadi kayaknya gimana ya, dia harus kayak ada rasa terpaksa. Jadi kalau mau jadi PR kan kita harus bagaimana passion kita. Kalau membangun passion kita jadi PR ya kita harus menjalankan apapun itu dengan senang hati, itu menjadi diri kita, gitu kan. Jadi kita nggak setengah hati, jadi nanti itu bagaimana masyarakat tuh melihat kita tuh kayak oh ininya kok PR-nya kayak gitu sih, kok nggak pas sih dia di misalnya di penegak hukum gitu. Jadi instansi-instansi itu juga harus pinter-pinter cari bagaimana posisikan diri hidup. Terus ini tadi harus pasar-pasar itu kan. Jadi dia harus benar-benar punya relasi yang banyak, ya kan. Nanti dia nanti misalnya instansi apa nih, kesehatan, nanti dia ke masyarakat mana nih dengan jumlah penduduk yang banyak penyakit banyak sakit-sakitan, misalnya sakit diabetes atau apa, dia punya channel di situ. Nah, dia punya channel di situ, baru dia gimana nih keadaanmu. Nah, dia menjalin dengan suatu daerah itu bagus kan. Dia harus tahu
mana aja sih ini yang banyak dia sakit gula, dia sakit apa, dia harus tahu semua informasi gitu kan ya. Jadi bagaimana seorang public relation itu menarik respons masyarakat itu untuk ya udah bergabung, maksudnya kayak ayo dong ke instansi ini, maksudnya kayak kesehatan gitu kan, kayak rumah sakit ini atau puskesmas ini, kayak ya seperti itu. Public relation memberikan informasi kepada masyarakat ya kan. Jadi di misalnya instansi puskesmas mana di sini, puskesmas Mandiri Jeron mungkin ya. Ini puskesmas Mandiri Jeron menyediakan pelayanan bagi kesehatan gigi, seperti ini sistemnya, begini kelebihannya. Jadi harus tahu nge-share sama masyarakat itu. Dia kalau nggak tahu apa sih yang mau kita share ke pasar gitu kan, aku jadi siantik ke pasar gitu kan. Jadi gimana ya, mau katakan public relation itu bisa dikatakan kayak ini berat banget gitu ya teman-teman semuanya. Kalau kalian mau jadi PR kan harus pikirkan matang-matang kesiapan kalian kan, menyiapkan diri dan harus siap mental, siapkan harus ya terima konsekuensinya yang akan datang akan didapatkan. Kayak tadi konsekuensi yang dia harus sering tidak menjadi dirinya sendiri kan. Dia harus mempertahankan citra dirinya saat apapun, kapanpun, dimanapun. Dia harus begitu. Jangan sampai dia itu meleset dari citra-citra yang baik gitu kan. Harus sih itu. Harus sering-sering tidak. Ya jadi gini, biar tidak berat hati menjadi PR ya kan. Tadi kita harus menyelaraskan passion gitu kan, passion jadi PR. Nanti biar tugas-tugas kita semuanya itu dijalankan dengan senang hati gitu kan ya. Kok lihat kakak-kakak ini liatin aku jadi apa gitu. Liatin aku kayak ganteng banget gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah konsekuensi kita. Bagaimana ya? Apakah menjadi public relation itu menguntungkan? Menguntungkan bagi kita atau bagi apa aja sih? Pokoknya menguntungkan nggak sih untuk kalau kita jadi PR gitu? Boleh dari Kak siapa dulu? Kalau menurut saya seperti yang kita bahas tadi ya, maksudnya kayak ada sisi menguntungkannya, ada yang tidak. Kalau menguntungkan ya kita sebagai public relation pasti dikenal banyak orang dong, atau kita mengisi ini di instansi apa ini, kayak kita sebagai public relation ya pasti orang banyak mengenal kita. Jadi kayak citra diri kita tuh kayak misal kayak kita tuh bagus gitu loh, kayak oh ini bagus gini sebagai public relation kayak gini, maksudnya kayak banyak dikenal orang gitu. Jadi hits ya kan, jadi salah kan bisa kan menjadi sebuah influencer kan dari public relation. Nanti banyak uangnya. Kalau kita menyelesaikan tugas-tugas instansi, tapi kita dapat fee dari mana-mana gitu kan. Misalnya kita menjadi public relation di suatu instansi apa gitu, kita membuat konten-konten di TikTok ataupun di media sosial kan. Nah, kita bisa memanfaatkan itu di ibaratnya pekerjaan sampingan gitu loh, kayak di misalnya di endorse nggak sih? Di media sosial pribadi gitu kan, pasti kayak banyak ini kayaknya bagus deh diundang di acara apa gitu, seperti itu sih. Jadi bisa dikatakan menguntungkan banget ya. Nanti kita bisa dikenal sama orang-orang, nanti kita bisa secara tidak langsung kan jadi seleb atau artis gitu ya. Nanti misalnya ada keunikan apa ya, misalnya ini PR ini kok cara bicaranya lucu gitu kan, dia cara bicaranya sering juga ngerosting orang gitu kan, jadi wah tertarik nih media-media yang lain, jadi aku undang nih kayaknya itu bisa jadi freelance ya sih, bisa jadi freelance-nya dia gitu kan. Jadi itu sebuah profesi yang mempunyai banyak keuntungan gitu. Jadi kita katakan tadi apa aja, jadi banyak dikenal orang ya kan, dan ini terus menarik perhatian media-media luar gitu kan. Terus apa lagi,
kayak Jadi apa, kerja sampingan freelance gitu bisa jadi kerja sampingan kita dapat cuan dari apa itu milik, maksudnya media sosial pribadi kita gitu, dengan kemampuan yang kita punya. Kemampuan selama menjadi PR apa saat itu dia jadi PR, kemampuan dia itu terus dia kembangkan. Dan dari situ, dari misalnya dia dulunya dia ya mungkin cara ngomongnya masih agak dekat, ribet, terus dia di suatu instansi dia melamar jadi PR, loh kok keterima gitu kan, dia terus belajar terus mengembangkan diri, jadi passionnya dia jadi suatu pembicara gitu Iya, kan. seperti motivator Motivator itu aku banget pengen jadi motivator. Amin. Ya kan? Amin. Saya doakan ya. Dan terus nanti aku misalnya aku kalau jadi motivator kan aku bisa memberi apa ya, dimanfaatkan oleh orang lainnya tentang kutip ya, bukan dimanfaatkan apa-apa gitu, dimanfaatkan bisa berguna lah. Oh, aku ingat kata Coach Rizky nih. Amin. Jadi Coach Rizky, kalau misalnya cinta itu nggak perlu buta-buta amat, kita perlu lirik-lirik sedikit gitu. Nanti kalau buta-buta amat, kita tabrak-tabrak itu gimana sakit jadinya. Lu ngomongin kan cinta di sini ya, mesti teman-temannya dia udah saya falling in love nih. Enggak. Beneran enggak nih? Aduh, nggak tahu deh ya soal itu. Privasi. Privasi apa bener? Nanti kita ditikung lagi. Kok kita? Enggak. Kita kan nggak ada apa-apa ya kan? Nggak ada apa-apa. Kayaknya kita seru banget ya kali ini ya. Jangan lupa nih teman-teman, nanti saksikan nih PMS. PMS itu apa? PMS adalah podcast milenial seru. Dan ini adalah podcast perdana kami yang sangat menarik ya. Pembahasannya itu mengenai apa tadi? Media sosial. Media sosial dikaitkan dengan public relation. Jadi public relation itu dia tugasnya ada salah satunya mengelola media sosial untuk instansi gitu ya kan. Di perkembangan teknologi sekarang ini, bagi kita kan mahasiswa yang akan menjadi penerus ya dari ilmu pemerintahan. Jadi kayak gimana kita nantinya terjun setelah ini, habis lulus terjun di dunia pemerintahan, siapa tahu kita ditempatkan menjadi public relation seperti itu kan. Bagaimana kita mengelola media sosial yang kita kayak kita pelajari saat ini gitu loh, yang kita bahas. Jadi kita kayak membuka pikiran nanti kayak bagaimana nanti kita ke depannya, ya nggak sih? Iya benar sekali. Kita kan ke depannya mau jadi orang yang berguna tentunya. Kita mau jadi orang membanggakan orang tua. Kalau jadi PR kemungkinan kita membanggakan kan ya. Karena kita terkenal jadi, oh itu loh Bu anaknya, misalnya kayak Dita nih. Oh Dita itu yang suka yang terkenal itu ya anaknya Ibu ya. Wah senang banget kita. Misalnya, oh Kak Evi ya, oh Coach Evi. Coach Evi kan yang motivator ini dari instansi ini ya Bu. Itu anak Ibu ya gitu. Senang banget dengan aku jadi happy ini. Jadi apa sih? Kita kembali apa nih? Kok jadi klik-klik kayak gini? Bagaimana nih? Apalagi yang mau dibahas? Mau dibahas nanti kalau teman-teman ya yang mau tanya-tanya mengenai kita PMS mau bahas apa sih ya? Milenial tuh bahas apa dengan keseruan-keseruannya? Nanti kalian bisa tuliskan komen di kolom komentar atau juga mau menanyakan terkait yang sekarang kita bahas nih, maksudnya kayak apa, masih ada yang mau ditanya terkait public relation, media sosial atau instansi pemerintahan, kalian bisa tuliskan di komentar itu. Nanti kalian biar kita terjalin dengan teman-teman semuanya ya. Gak usah malu-malu, gak usah takut kan, kita nggak lihat muka Anda. Jika kalian ngetik di handphone, kalian nggak perlu selfie. Ini loh Kak yang tanya, nggak perlu gitu. Kalau mau ya nggak apa-apa sih. Nanti kita tayangkan di plasma ini. Itu loh yang tanya, nggak gitu. Oke, kita lanjut. Oh ya, kita kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop. Jadi intinya
PR itu adalah suatu yang penting bagi sebuah instansi atau organisasi. Lalu tak lupa kita tak lupa kalau PR itu dia menghadapi berbagai masalah-masalah dari dirinya sendiri ataupun dari masalah dari instansi. Jadi kita kan harus memiliki kemampuan untuk memanage diri kita, ya kan? Memanage diri kita, memanage instansi, memanage mind pikiran kita biar kita tuh nggak banyak blank gitu kan. Jadi kita tetap fokus melayani sebagai PR gitu kan. Dengan konsekuensi yang ada itu juga banyak keuntungan. Dari kan tadi kita banyak membahas tentang keuntungan. Jadi nanti teman-teman kalau yang mau jadi PR ya ini banyak keuntungannya. Nggak cuma dapat gaji dari perusahaan aja gitu. Terus konsekuensi itu bisa kita lalui atau kita tanggulangi dengan kita harus mau belajar, ya kan? Kita harus mau belajar, kita harus mau tahu tentang apapun itu. Kita harus selalu open mindset gitu kan. Jadi pokoknya kalau jadi PR itu seru karena kita kan terjun langsung ya di masyarakat, ya kan? Kita melayani masyarakat. Oke, kalau boleh tahu nih, cita-cita kakak bisa jadi apa nih? Apa ya, kalau saya Kalau sanggup pautkan dengan pemerintahan, coba. Mau bekerja di instansi pemerintahan sih. Ntar bagaimana kalau belum tahu sih kedepannya mau bekerja di instansi pemerintahan apa, tapi karena intinya kayak bekerja di instansi pemerintahan kan. Terus kedepannya kayak mau membangun inovasi apa di pemerintahan, instansi pemerintahan tersebut tuh bagaimana nantinya kedepannya sih, kayak masih direncanakan aja gitu. Karena kita juga masih belajar, kita masih banyak perlu yang dieksplor gitu. Kita masih butuh informasi yang diberikan dosen kayak gini-gini. Kita juga harus selalu mau belajar. Semoga Kak Dita diberikan kelancaran, terus kesuksesan apa yang diinginkan menjadi terwujud. Amin. Kalau nggak terwujud ya Allah semoga diusahakan terwujud. Diusahakan terwujud. Coba Kak Evi coba mau jadi apa nih? Sebenarnya sih nggak muluk-muluk ya. Kalau semuanya dari saya sendiri pengen jadi wanita karir. Wanita karir, karirnya apa? Tapi ini kan tentang di instansi pemerintah gitu. Iya, berkaitan dengan instansi. Cita-citanya diganti aja. Iya, kalau ya udah kalau emang jadi wanita karir, alhamdulillah. Kalau bekerja di instansi pemerintah ya alhamdulillah. Pokoknya semua disyukuri. Iya benar. Kan aslinya jadi prodi ilmu pemerintahan. Jadi PNS mungkin. Iya. Amin ya. Amin. Jadi PNS. Kayaknya kalau kita jadi PNS itu kayaknya semuanya hidupnya. Maksudnya Iya kayak nggak sih? terjamin ya. Iya terjamin. masa tuanya. Dari kesehatan, ada terjamin. Dari tunjangan kan banyak sekali. Ini kalau dari aku sih pengen jadi pria idaman. Idaman siapa tuh? Idaman para perempuan lah yang tentunya masa laki-laki. Karena sekarang kan banyak kan idaman para laki-laki sama laki-laki. Ya Allah, mengerikan ya dunia ini. Dari semoga aku nih sebagai laki-laki selalu diberikan jalan yang lurus, jangan sampai belok-belok. Kita semua pokoknya harus jalan lurus aja, nggak jangan sesuai kodratnya nggak sih ya. Iya. Kita nggak usah pikir ini jadi itu yang nggak gimana ya, nggak sesuai apa yang Tuhan berikan. Iya. Nanti kita merasa salah sendiri. Kembali lagi pembahasan kita. Kita tadi kan mengenai PR itu gini gitu. Kalau dari mahasiswa itu gimana sih biar melihatkan potensi PR-nya saat kita menjadi mahasiswa? Menurut kakak-kakak gimana? Misalnya kita nih jadi mahasiswa kan, kita kalau biar kelihatan passion di
di suatu bidang kerjaan PR atau kehumasan itu gimana menurut kakaknya? Menurut aku kayak public relation tuh kayak yang penting itu public speaking gak sih? Biar public speakingnya kan. Jadi kayak kita pasti kayak tugas presentasi atau apapun, kita bagaimana kita menyampaikan pendapat materi di depan kan. Jadi kayak bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah materi itu kayak enak gak didengar sama teman-teman, didengar para dosen, seperti itu sih. Kayak public relation tuh kayak sangat berkaitan banget dengan public speaking yang harus diasah kan. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang ikut organisasi misalnya kan, apalagi ikut organisasi terus kayak Jadi nggak cuma melatih public speaking, jalin relasi juga. Seperti itu. Jadi kalau mau jadi mahasiswa yang mau kelihatan kayak PR itu kan harus menguasai public speaking ya, terus kayak relasinya harus, jadi dia harus jadi orang yang baik nih di mata-mata teman-teman gitu, jadi relasinya terbangun dengan baik gitu kan. Mungkin kakak-kakak pernah nggak sih dengar kata-kata motivasi? Kita coba keluar sedikit dari tema ya, biar kita seru-seruan gitu. Kakak-kakak pernah nggak sih dengar motivasi, atau apa sih yang menjadi motivasi kakak-kakak untuk terus berjuang, terus belajar untuk menggapai cita-cita nih, atau menggapai apa yang diinginkan? Kalau motivasi sih, kalau aku dari orang tua sih kayak maksudnya kayak dari orang tua kayak ingin membangun apa, sebenarnya kayak kenapa sekarang ada di sini tuh kayak ya karena orang tua gitu, kayak mau pengen mengangkat derajat orang tua nantinya. Kalau aku motivasi utama dari orang tua sih, kalau sampai berada di titik ini ya. Kak Evi ini gimana nih motivasinya biar tetap terus berjuang nih? Itu kalau pernah dengar kata-kata nothing impossible. Nothing impossible. Nggak ada yang tidak mungkin. Aku sampai di sini pun nggak nyangka gitu loh. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Menurut aku bisa sampai sini sih. Kok aku bisa kuliah, kok aku bisa duduk di bangku kuliah, kok aku bisa deket sama kalian, itu nggak ada yang nggak mungkin. Jadi nothing impossible. Kita bisa podcastan kayak gini, kita bisa bicara, kita bisa mengolah pikiran kita, kok kita bisa bisa duduk di bangku kuliah ini, pikiran kita itu kayaknya lebih dari orang-orang yang lain gitu kan ya. Kita lebih masih banyak kan anak-anak muda yang pengen kuliah terus kayak pasti belum bisa mendapat kesempatan itu. Terus apalagi aku juga kan kayak ngerantau tuh jauh, pisah dari keluarga tuh kayak ya udah kayak bener banget sih, nanti impossible banget sampai titik sekarang kayak masih nggak nyangka gitu loh, jauh dari perantauan kan. Itu sih motivasi. Teman-teman nih ya, ada kata-kata motivasi dari KF yang didapat dari informasi-informasi, yaitu nothing impossible. Jadi apapun itu pasti mungkin terjadi asal kita tuh memiliki kemauan, kita membuka apa yang akan terjadi pada kita, gitu kan. Jadi selalu mau mencoba gitu kan. Kita nggak menutup diri, aku nggak mau itu, gitu kan. Aku misalnya nih ada pekerjaan jadi PR nih, ya kan. Aku nggak mungkin sih jadi itu, aku tuh nggak bisa ngomong gitu kan. Nah, kalau dengan kata-kata itu nothing impossible, gitu, pasti bisa nih. Jadi kalian harus punya rasa percaya diri ya kan. Mikir aja kayak orang-orang bisa, kita masih bisa dong. Maksudnya kayak asal kita mau belajar, ada kemauan di diri sendiri tuh kayak pasti mampu lah menjalani itu. Terusnya dari Kak Dita tuh motivasinya dari orang tua sendiri. Kita kalau ngomongin orang tua itu kan bawaannya haru gitu kan, pengen nangis gitu kan. Kita kalau lihat wajah orang tua yang sekarang sudah menua ya kan, masih membiayai kita, ya jadi sedih. masih berjuang. Kadang kita kan nggak tahu bagaimana. Aku suka mikir gini, pernah nggak sih orang tua itu mengeluh, aduh aku capek gitu kan ya. Aku suka mikir, pernah nggak ya, kalau kelihatannya nggak pernah ada kata keluh kesah dari orang tua gitu kan. Mereka selalu semangat dan semangat. Aku suka mikir kayak gitu. Kita bisa jadi orang tua juga ya. Jadi orang tua harus yang semangat untuk
generasi kita. Kalau kita cari motivasi itu dari orang tua dan dari kita sendiri terutama, oke? Jadi kita akan selalu terus berjuang. Oke, ini tentang motivasi kayak gini nih udah ya, kita udahin dan kita terlalu sedih, kita malah terjebak air mata PMS ini. Oke, kita kasih nih berbagai pesan-kesan atau apa ya, informasi itu untuk para millennials atau teman-teman semua atau pemuda yang kalian harus melek, kalian udah ada di era digital gitu deh ya, era-era yang menggunakan medsos nih. Menurut kakak-kakak apa sih pesan-pesan atau informasi yang akan kakak sampaikan untuk teman-teman untuk membangun semangatnya? Kalau dari aku ya, untuk kita para milenial, pengen ngingatin aja untuk menggunakan medsos itu secara bijak. Maksudnya menggunakan media sosial itu digunakanlah sebijak mungkin. Apalagi terkait pembahasan kita hari ini ya, bagaimana peran public relation untuk menguatkan instansi atau industrial dalam media sosial itu ya. Kita public relation tadi terkait dengan public speaking, terus kayak diri kita sendiri itu passionnya bagaimana, kita harus mau belajar gitu loh. Jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk berani memulai hal baru, untuk mencoba hal baru itu, kayak lakuin aja gitu loh. Ya, bener banget ya, kalau zaman sekarang itu kan apa-apa media sosial ya kan. Kalau kita nggak bijaksana atau kita nggak memiliki rasa pengetahuan tinggi, kita kan nanti jadinya nggak tahu apa konsekuensinya gitu kan. Jadi kita apapun yang kita share itu kan semua cepat banget tersebar dan banyak banget orang yang bisa tahu. Karena kan sekarang kan dari anak kecil kan dia sudah pakai handphone kan, dia pegang pakai buka TikTok, Instagram atau apapun itu. Dari anak-anak usia sekarang tuh usia kecil tuh udah pada buka HP. Jadi jauh dari pantauan gitu. Jadi semuanya millennials, teman-teman semuanya, kalian kalau menggunakan media sosial gunakan dengan positif mungkin. Jangan sampai kalian menyebar hoax, kalian mengujar kebencian, kalian menggunakan sesuatu bukan digunakan untuk sesuatu hal yang buruk, itu kan mempengaruhi banyak orang. Bisa boleh diingat, itu harus diingat, harus secara bijaksana. Apa kata Kak Dita? Tepuk tangan Kak Dita. Luar biasa. Oke, dari Kak Evi nih gimana? Kalau menurut aku buat milenial saat ini harus harus ya kayak tadi yang dijelasin Kak Rizky, harus melek informasi, gak cuma main TikTok aja lah. Cari informasi tentang berita terkini atau tentang apa yang terjadi misalnya tentang keburukan iya. Jadi tahu itu buruk ternyata gitu kan, jadi wawasan tersendiri gitu kan. Dan bisa tahu ini tuh buruk atau baik gitu. Jadi nggak perlu kita misalnya scroll apa nih aplikasi apa, kita cuma gini gitu kan. Itu kan membuang waktu, membuang tenaga, membuang sumber daya ya kan. Kita kan kalau apa-apa butuh internet, butuh kuota ya kan, gitu. Jadi kita misalnya kita bisa untuk teman-teman semuanya nih menggunakan gadget atau perangkat lainnya itu sesuai kebutuhan, kan? Kalau misalnya kebutuhan cari berita ya dengan baik, menggunakan cari berita. Kita harus melek lah untuk mengetahui apa bahayanya, bagaimana dampaknya bagi psikis orang. Kan kita kan seringkali nggak mau tahu, kita share aja apa kontroversi ya, apa menyinggung orang ya biar aja gitu kan. Kita sekarang mungkin dari teman-teman semuanya para millennials yang nonton podcast ini ya, kami berpesan teman-teman semuanya secara bijaksana untuk menggunakan media sosial. Kalian teman-teman harus melek informasi agar kalian tuh nggak ketinggalan informasi, kalian tidak mendahului informasi, kalian nggak sok tahu mengenai informasi yang ada. Jadi teman-teman tetap bisa paham
seputar dunia saat ini gitu. Oke, terima kasih semuanya. Satu lagi. Oh iya, apa? Satu lagi nih, Iya. sesuai tema kita ya, peran public relation untuk menguatkan instansi atau industrial dalam menggunakan media sosial. Dan bagi kalian yang kayak public relation itu apa sih gitu-gitu kan, kayak berkaitan banget dengan public speaking, kalian jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah malu, kayak lakuin aja, maksudnya kayak jalanin, berani mencoba hal-hal baru karena seru kok, maksudnya kayak berkomunikasi dengan banyak orang, kenal banyak orang gitu kayak pabrik menambah kita, menambah orang kemampuan kita. Jadi buat kalian jangan pernah malu untuk mencoba, itu sih. Jangan pernah takut mencoba. Nothing is Impossible. impossible. Oke, kita simpulkan pertemuan podcast kita pada hari ini. Jadi media sosial itu sebuah media informasi, ya kan, yang berguna untuk share informasi yang kita tahukan pada tema kita, yaitu PR dengan instansi menggunakan media sosial. Jadi PR itu sangat penting ya untuk sebuah instansi menguatkan penyebaran informasi, ya kan. Terus bagaimana menggunakan media sosial sebuah instansi gitu kan untuk memberikan pelayanan yang luar biasa. Terus jangan lupa, setiap apapun itu ada permasalahan. Setiap permasalahan itu ada kuncinya. Setiap kunci itu pasti bisa kita temukan dimanapun, kapanpun kita berada, asal kita mau berusaha. Terus konsekuensi jadi PR itu kan banyak, tapi sebuah konsekuensi itu bisa kita ubah menjadi suatu keuntungan, karena kesempatan emas. Karena itu konsekuensi itu harus kita jaga dan harus kita kita terus berusaha untuk meminimalisir konsekuensi itu menjadi konsekuensi yang buruk gitu. Terus yang terakhir yaitu PR, menjadi orang yang berprofesi PR itu sangat menguntungkan, karena sekarang adalah era digital, semuanya menggunakan media sosial. Oke, terima kasih. Kita tutup ya podcast kali ini. Terima kasih Kak Dita yang sangat cerita. Terima kasih Kak Evi yang manis sekali. Dan terima kasih kepada diri kita. Terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melancarkan kegiatan podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada tim yang telah membantu proses podcast kali ini. Ada tim kameramen, ada tim audio, ada tim asisten kameramen ya. Terima kasih kepada semuanya yang telah berkontribusi pada podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan PMS Podcast Milenial Seru.